di fotokopian halaman 2. Di ayat 129, lahirnya Nabi Muhammad merupakan juga permintaan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi ayat 129 yang di fotokopian itu ada di halaman 2. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum. Ya Allah, utuslah untuk orang Mekah di sini nih rasulan minhum, seorang rasul minhum, dari bangsa mereka. Kalau istilah kita putra daerah. Utuslah buat orang Mekah rasul, seorang nabi minhum, dari jenis, dari bukan orang mana-mana, bukan orang Jakarta, bukan. Apalagi orang sini, bukan, pokoknya orang Mekah asli dah. Jadi seorang rasul buat mereka dari keturunan mereka sendiri. Nanti apa tugas itu rasul? Yatlu alaihim ayatika, membacakan pada mereka ayat-ayat Engkau, mengajarkan pada mereka Al-Quran, Alkitab, Al-Hikmah, mensucikan mereka. Ya Allah, ke ujung doanya, innaka antal azizul hakim. Terhadap yang aku mintanya, aku tahu Engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Singkat cerita, setelah Nabi Ibrahim berdoa, sekian ratus tahun kemudian, di kota Mekah lahir seorang bayi yang lahir dikasih nama Muhammad. Dia tumbuh besar kan, di usia 40 tahun Allah angkat beliau menjadi Nabi dan Rasul yang kita kenal dengan nama Nabi Muhammad SAW. Dia diutus ke kota Mekah yang juga merupakan orang Mekah asli. Dan kemudian Nabi Muhammad sendiri yang bilang dalam tafsir ayat, Nabi Muhammad berkata dalam sebuah riwayat, ana da'watu abina Ibrahim alaihissalam. Aku adalah merupakan doa daripada kakek kita Ibrahim alaihissalam. Mengapa para ulama mengatakan, mengapa kita kalau sholat kita panggil Nabi Ibrahim? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim. Kenapa kita panggil Nabi Ibrahim? Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim. Mengapa bukan Nabi Musa? Mengapa bukan Nabi Adam yang pertama? Mengapa bukan Nabi Isa yang terakhir? Mengapa Nabi Ibrahim? Allah mengatakan karena beliau lahir gara-gara didoain nama Ibrahim alaihissalam. Yang kedua, secara nasab juga nyambungnya ke Nabi. Maka Nabi Ibrahim dia punya gelar Nabi Ibrahim adalah Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Kalau Nabi Adam kan Abul Bashar, bapaknya manusia. Nabi Nuh gelarnya Abul Bashar Ats-Tsani, bapak manusia yang kedua. Karena Adam, Idris, Nuh kan pada zaman Nabi Nuh ada banjir besar kan. Semua makhluk meninggal kecuali naik kapal dia kan, maka dia punya gelar bapak manusia yang kedua. Kalau ada bapak manusia yang pertama. Kalau Ibrahim bapaknya para nabi. Karena semua nabi-nabi larinya ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi sampai lahirnya Nabi Muhammad juga merupakan tentu takdir Allah kan. Namun kalau terlihat ayatnya merupakan bagian daripada doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada seorang ulama namanya Ibnu Athaillah. Di fotokopian saya muat nih ungkapan Ibnu Athaillah masalah doa di halaman 1. Ada ungkapan masalah doa, kata Ibnu Athaillah, contohnya doa Nabi Ibrahim tadi itu. Kata Ibnu Athaillah, la yakun ta'akhuru amalil ata'i ma'al ilhahi fi du'a mujiban liyasika. Janganlah karena terlambat dikabulkannya doamu membuat engkau berputus asa. Kita kadang, Bu, nggak doa, Bu, capek kok Ustaz, udah 5 tahun nggak dapat Ustaz. Udah bosan doa gitu kan. Nggak doa apa, ya aduh udah dari dulu Ustaz dapat dan capek kan. Jadi jangan gara-gara kita merasa yang kita minta belum dapat kita berhenti berdoa. Kata Ibnu Athaillah, fahuwa dhamina lakal ijabah. Allah menjamin yang kita minta pasti diberikan. Tapi fima yahtaruhu laka la fima takhtaru nafsik. Dalam bentuk yang Allah inginkan dan bukan selalu dalam bentuk yang kita mau. Bentuknya bagaimana terserah Allah. Seperti orang minta rezeki. Kan kebanyakan manusia mungkin ketika minta rezeki artinya uang nih, harta kan. Allah kabulkan, namun mungkin bentuknya tidak mesti harta ya. Rezekinya berupa, meskipun mungkin uangnya tidak terlampau banyak, tapi dia rezekinya badannya sehat gitu ya, jarang sakit. Mungkin ada orang yang duitnya banyak tapi sakit mulu gitu. Dia kalau belum keluar negeri belum bayar gitu. Saya mau ke Inggris ya Ustaz, ngapain Pak? Batuk Ustaz ya. Batuk doang ke Inggris. Kalau di bandara udah bayar gitu kan. Ada orang yang kalau belum sekian juta belum sembuh gitu maksudnya. Dokter Jakarta udah nggak mempan lah, ya kan? Tapi ada kawan kita mungkin mohon maaf rezekinya tidak seberapa dari segi harta gitu kan. Tapi dia jarang sakit ya. Paling masuk angin kerokin
dia pakai gopen gitu kan. Kita sembuhnya gampang gitu. Atau mungkin cucunya atau mantunya datang bawa ketoprak, bayar aja gitu, lagi pengen makan doang ya. Dia jalan-jalan ke mall, hilang aja pusingin. Jadi ya dia gampangan gitu ya. Ya minum obat warung gitu kan. Ya, yang harganya mohon maaf mungkin nggak seberapa gitu ya, alhamdulillah. Ini mungkin rezeki juga nih. Kata Ibnu Athaillah, dalam bentuk yang Allah inginkan dan juga pada waktu yang Allah kehendaki dan bukan pada waktu yang kita mau. Jadi Allah kabulkan, tapi kapannya kesatuan. Kayak Nabi Ibrahim, dia berdoanya kapan tahu dan dikabulkannya sekian waktu kemudian. Maka saya sampaikan di awal tadi, banyak sekali kebaikan-kebaikan yang kita lihat sekarang. Itu tanda Allah kabulkan yang diminta oleh Nabi Ibrahim AS. Yang diminta dikabulkan Allah SWT. Maka kita fokusnya sekali lagi menjadi orang tua yang doain anak. Dalam Al-Quran, ini kita pindah surat nih. Surat Ibrahim, surat nomor 14. Sekarang ada rangkaian doa juga di surat Ibrahim, surat nomor 14. Surat Ibrahim, surat nomor 14, ayat 35. Juga terdapat rangkaian doa yang dapat fotokopian ada di halaman 4. Surat Ibrahim ayat nomor 35. Tunggu ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini juga rangkaian doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Juznya ada di juz 13 ya. Nomor suratnya nomor 14. Surat Ibrahim sesuai dengan nama beliau. Di dalamnya terdapat rangkaian doa-doa Nabi Ibrahim. Juga kalau kita perhatikan doa-doanya selalu dia kalau doa mikirin anak dulu. Aku dan anakku, aku dan keturunanku. Berikan juga pada keturunanku. Ayat 35, bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, ya Tuhan kami. Nabi Ibrahim berdoa, rabbi ij'al hadzal balada aminan. Yang tadi itu, jadikanlah ini negeri yang aman. Mirip dengan yang tadi kan, cuma kalau yang tadi nggak ada alnya, ini ada hadzal balada aminan. Permintaan yang kedua, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Dan ya Allah, jauhkanlah aku wa baniya dan anak keturunanku daripada menyembah berhala. Dia tidak berdoa wajnubni an na'budal asnam, jauhkanlah aku daripada menyembah berhala, enggak. Dia selipkan kalimat wajnubni wa baniya, aku dan anak keturunanku. Dia selalu begitu, disisipkan. Maka tadi semua anak-anak keturunan menjadi orang yang baik-baik. Wajnubni wa baniya anak budal asnam. Jangan sampai aku keturunanku menyembah berhala. Jangan sampai kita orang tua nyembah Allah, sholat, anak kita nyembah yang lain, nyembah patung nih. Mungkin sih berhala, patung zaman sekarang nggak ada. Zaman sekarang berhala apa di zaman sekarang? Apa berhala zaman sekarang sih Pak? Duit katanya. Apa sih yang sekarang? Nyembah kayu Pak. Nyembah kayu ya. Ini bukan musik, bukan. Sekarang lagi ngetren batu ya. Boleh orang pakai cincin, boleh kan? SBY ini ngasih Obama batu cincin katanya. Boleh orang pakai cincin, boleh kan? Pakai 2 boleh nggak 2? Boleh. 5? Boleh kalau pantas deh. Yang penting jangan ada keyakinan itu batu memiliki kekuatan tertentu. Saya ini Pak Ustadz, pas pakai Pak Ustadz, kalau mimpin sidang enak banget Pak Ustadz. Saya pas pakai dagangan laris banget Pak Ustadz. Kayak badan enteng Pak Ustadz. Kalau saya coba Pak Ustadz tuh, lemas Pak Ustadz, lemas. Jangan-jangan kan ada kemusyrikan yang kita tahu, ada kemusyrikan yang kita nggak sadar. Kita nggak sadar ternyata itu kemusyrikan gitu. Ada doanya tuh, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, terhadap kemusyrikan yang aku tahu aku berlindung, aku menjauhkan diri. Terhadap kemusyrikan yang aku tidak tahu aku mohon ampun kepadamu. Karena zaman sekarang mohon maaf kadang-kadang ya beda tipis antara ustaz dengan dukun. Sama-sama ayat kursi juga begitu. Sama-sama Fatihah juga kan, sama-sama pakai pici juga ya.
Saya sih berpikir kalau sakit ke dokter aja deh. Ini ada nih. Puskesmasnya yang murah kan? Iya. Klinik ini. Kadang-kadang ada orang sakit penyakit dipindahin ke ayam gitu kan. Pindahin ke siapa tuh ayam salah apa kan? Untuk pindahin ke hewan. Jangan sampai badan kita sehat tapi akidah kita rusak gitu, sakit. Jadi kita kembali, Nabi Ibrahim minta agar aku dan dia sisipkan kalimat wabadinya dan anak-anakku. Lihat sambungan doanya hadirin ini. Ini orang tua yang sayang sama anaknya. Kenapa jangan menyembah berhala? Ayat 36. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan ya Allah, itu berhala-berhala membuat manusia pada tersesat ya Allah. Faman tabi'ani fa innahu minni. Keturunanku yang taat padaku, yang ngikutin aku adalah kelompokku, golonganku, betul nggak? Waman asoni, sementara keturunanku yang maksiat, yang nakal-nakal, yang bandel-bandel, fa innaka ghafurur rahim. Aku tahu engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Begini hadirin, yang baik-baik keturunanku, yang maksiat, yang nakal-nakal, kira-kira dia bilang ampunin mereka ya Allah. Aku tahu kau maha pengampun. Tapi dia nggak bilang ampunin mereka. Ini ada dia nggak enak. Maksudnya yang nakal-nakal aku tahu engkau maha. Itu apa maksudnya? Maksudnya kan dia minta ampunan ya. Kayak kita nih, kita mau ada orang yang perlu uang. Kan karena dia nggak enak ngomong langsung. Assalamualaikum Pak Haji. Itu majulan nih gitu kan. Pak, saya perlu duit ya Pak Haji. Terus yang saya tahu si Pak Haji baik banget. Terus apa maksudnya? Ya aja Pak Haji, ya udah dah kalau gitu. Ya enggak Pak Haji, saya mau minjem ya dah, saya doain. Bukan doa Pak Haji, saya minjem duit gitu kan. Kan orang kadang kalau emang enggak dia cuma bilang, ya saya tahu sih Pak Haji orang yang baik banget. Udah gitu doang tuh. Maksudnya apa? Ya udah Pak Haji baik aja, ya udah kalau baik banget udah. Ya minjem duit Pak Haji gitu kan. Jadi Nabi Ibrahim dia enggak bilang, dia hanya mengatakan yang maksiat kepadaku, aku tahu engkau maha pengampun. Kan maksudnya apa nih? Ampuni mereka. Ini orang tua yang sayangnya. Coba kalau nggak sayangnya orang tua yang minta kayak gitu. Yang taat padaku golonganku. Yang maksiat, yang bandel-bandel ya Allah habisin aja dah, habisin. Ajar aja udah, ajar gitu. Itu kurang sayang sama anak dia, kurang sayang deh. Jadi kalau yang sayang, yang ngikutin aku golonganku. Waman asoni yang nakal-nakal, aku tahu engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi beliau sosok ayah ya, orang tua yang sangat peduli kepada keturunan, didoa berkali-kali. Ayat yang ke-37, dikit lagi. Ini doa ketika pertama kali dia bawa Ismail dari Syam ke Mekah. Jadi di hari-hari pertama dia bawa Nabi Ismailnya masih bayi ke Mekah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, aku tempatkan sebagian keturunanku, aku tinggalkan mereka di sini ya Allah. Biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram, di lembah yang panas, tandus, gersang, tidak ada kehidupan gitu kan. Doa yang pertama, Rabbana liyuqimus shalah. Jadikan mereka ya Allah orang yang melaksanakan salat. Doa yang kedua, tadi itu hadirin. Doa yang kedua nih, faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim. Ya Allah, jadikanlah hati semua orang condong punya keinginan untuk menemui keturunanku di sini. Jadikan semua orang hatinya mau datang ke sini. Saya tanya hadirin, orang yang pernah haji mau nggak balik lagi? Balik lagi ya? Yang belum pernah haji pengen nggak mau nggak? Pengen. Mengapa demikian? Didoain sama Nabi Ibrahim. Doanya jadikan semua orang afidatu fuadu hati. Yang paling depan namanya sodrun dada. Di dalam sodrun ada kolbun hati. Di dalam kolbun ada fuadun jantung hati. Orang Arab kalau memuji kekasihnya anti fuadi, engkau kekasihku.